Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-yawm nahnu min firqah ar-rabi' sayadharu maqalana ilaikum allati hiya awjahu shibhi baina iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah asani. Wa qabla dhalik sanaqdimu bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasyaratan ilal mutakallimin falyatafaddal mashkura. Al-Wahdah Raqmun Arba'ata Asyar. Unit yang ke-14. Aujahu syubhi baina iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah as-saniyah. Persamaan antara pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Awalan al-ahdaf. Yang pertama adalah tujuannya. Yatawaqqa'u ba'da qira'ati hadhil wahdah ayyakuna ad-daris qadirun ala. Setelah membaca unit ke-14 ini, diharapkan siswa mampu untuk al-wahid. Yang pertama, ayyudraka ba'da ashkalis wilah baina amaliyata iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah as-saniyah. Yang pertama, siswa mampu untuk menjelaskan beberapa hubungan antara proses pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Asani, yang kedua, ayu qaddaro daurul mumarasati fi ta'allumil lughah asaniyah. Yang kedua adalah siswa mampu untuk mempraktikkan pembelajaran bahasa keduanya tersebut. Asalis, yang ketiga, ayastantaja ba'dal awamil aqliyah wal wijdaniyah wal ijtimaiyah allati tashtariku fiha amaliyat iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah asaniyah. Yang ketiga adalah siswa mampu menyimpulkan beberapa faktor mental, emosional, dan sosial yang terjadi dalam proses pemerolehan bahasa dan pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Ar-Rabi', yang keempat, ayyudhara da'iyan bima'rifatil hudud bainal amaliyataini wa adamil khalti bainahuma. Yang keempat adalah siswa mampu memaparkan batasan-batasan antara kedua proses tersebut dan memaparkan kesalahan-kesalahan antara keduanya. Al-Khamis, yang kelima, ayyuqaddama tasawwuran li khutatin mubastatin yastasmiru fiha ma'lumatihi an awjahi syibhi baina amaliyat iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah as-saniyah. Yang kelima adalah memaparkan gambaran konsep sederhana tentang pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Syukron ilal mutakallimah al-ula. Hasanan sa'astamir. Thaniyan al-muhtawa. 2. Isi atau materi. Jadi di sini sudah benar ya urutannya. Tadi sudah dijelaskan terkait tujuan pembelajaran. Lalu sekarang akan dijelaskan terkait materi pembelajaran yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Muqaddimah, pendahuluan. Baina iktisabil lughah al-ula wa ta'allumil lughah ats-tsaniyah aujahu tasyabuh. Terdapat persamaan antara pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Nujizu ba'duha fima yali. Beberapa di antaranya telah dirangkum sebagai berikut. Al-ula ya'ni
fi ta'allumil lughah ayatan lughatan an tumarisa. Dalam mempelajari bahasa apapun itu pasti melalui kegiatan praktik, yaitu praktik pengucapan bahasa yang sedang dipelajari. Misal ya, kita sedang belajar bahasa Arab, ya kita harus praktik mengucapkan bahasa Arab. Walinulakhidu tifla fi marahidil ula li ta'allumil lughah. Jika kita lihat seorang anak pada tahap awal pembelajaran bahasa pertamanya, annahu yukarriru ma yasma'uhu marrah wa marrah. Ia memiliki kecenderungan untuk mengulangi apa yang ia dengar berulang kali. Wa yatanagha bima yuhibbuhu min aswatin wa ma yastarihu lahu min kalimatin. Berbicara dengan suara yang ia sukai dan kata-kata yang membuatnya nyaman. Jadi di sini teman-teman coba ya melihat itu adiknya atau adik sepupunya, atau kalau nggak punya ya anak tetangganya itu yang masih kecil, yang masih dalam tahap pemerolehan bahasa pertama itu dilihat, diamati, dianalisis coba. Apakah benar adanya teori ini? Apakah teori ini itu bisa dipertanggungjawabkan? Dari saya ini ada sedikit contoh ya, contoh nyatanya. Jadi saya ini punya adik sepupu ya, usianya masih balita. Dia itu tiap hari ya didengarkan, disetelkan lagu-lagu anak gitu di video di YouTube. Nah ini ketika dia disetelkan beberapa lagu anak, itu dalam beberapa hari aja itu dia sudah hafal loh. Misal tuh kayak lagunya Tayo itu, Hey Tayo, dia bis kecil ramah itu dia sudah hafal. Cuma dengan mengulang-ulang video YouTube tadi. Jadi disinilah ya, saya sadar bahwa teori ini tuh benar ya, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena dia mengulangi video itu berulang kali, artinya ada ketertarikan dari dia tentang lagu itu. Lalu hafallah dia dengan sendirinya. Dia mengucapkan kata-kata di lagu itu terus-menerus. Dia nyaman mengucapkannya. Dia enjoy nyanyi itu, lirik by liriknya itu. Wal amru nafsuhu yuswaddiqu ala muta'allimil lugha athaniyah hinan yastalzimu itqanahu laha ayyumarisaha ma wasa'ahul jahdu wa ma amkanatsul wasilah. Hal yang sama juga dilalui oleh pembelajar bahasa kedua. Saat ia harus mempraktikkan bahasa yang sedang ia pelajari sesuai dengan keterampilan yang harus dia capai, dengan berusaha sesering mungkin dan dengan berbagai cara dalam mempraktikkannya. Nah ini ternyata sama ya, ada kesamaan. Jadi hal ini juga dilalui oleh pembelajar bahasa kedua. Jadi misal kita ini sedang belajar bahasa Arab, apa keterampilan yang ingin kita capai? Ya 4 itu ya, istima, kalam, kiroah, kitabah itu. Ya tujuan akhirnya ya kalam ya, kita bisa berbicara dengan bahasa Arab. Nah dalam mencapai tujuan ini teman-teman, kita nggak bisa ya kok cuman praktik sekali 2 kali, cuman ngandalin tugas, latihan-latihan dari guru itu nggak bisa. Jadi dari diri kita sendiri ini juga harus punya kesadaran. Oh saya belajar bahasa Arab, tujuannya saya bisa berbahasa Arab. Jadi ya saya harus berusaha sesering mungkin dan dengan berbagai cara untuk mempraktikkan bahasa Arab itu sendiri. Misalkan dengan apa? Misal kita dengan membuat itu bi'ah lugawi, lingkungan berbahasa Arab dengan kawan-kawan ya misalnya, atau kita bisa ikut lomba-lomba bahasa Arab itu, atau yang lainnya lah, pokoknya yang membuat kita bisa mengasah keterampilan atau mempraktikkan bahasa yang sedang kita pelajari itu, yaitu bahasa Arab. Inna ta'allumal lughah laisa illa takwina 'adah. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah bagaimana menjadikan bahasa yang sedang kita pelajari tersebut menjadi sebuah kebiasaan.
Ini kalau teman-teman amati, ini sama ya. Ini berdasarkan teori psikolinguistik yang sudah kita pelajari semester lalu. Itu yang tentang ada teorinya Bapak Ivan Pavlov, Bapak Thorndike, itu banyak lah ya. Tentang stimulus respon, pengulangan, pembiasaan klasik yang diulang-ulang supaya jadi kebiasaan. Yaitu ya, intinya itu belajar bahasa itu ya diulang-ulang aja gitu, biar cepet akrab, biar cepet kita itu sebagai pembelajar bisa menggunakan bahasa tersebut saat berkomunikasi. Wa yamurru ta'allumul lughah bima yamurru bihi takwinu ayatin 'adatan min marahili hatta tasbitu 'inda sahibiha wa yas'abu ba'da dzalika taghyiruha. Untuk menjadi sebuah kebiasaan, maka pembelajaran bahasa perlu melewati tahap pembentukan kebiasaan sampai pada bahasa tersebut menjadi akrab bagi si pembelajar. Jadi nggak gampang ya untuk menjadikan pembelajaran atau menjadikan bahasa yang kita pelajari ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi perlu itu lewat tahap pembentukan kebiasaan sampai bisa akrab. Contohnya kita sekarang belajar bahasa Arab. Itu ya bagaimana agar kita mendapat zauknya, mendapat rasa dalam berbahasa Arab itu sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris kita sudah dapat feelingnya berbahasa Inggris. Jadi kita itu dapat berbahasa Arab itu ya sudah ngalir saja gitu. Kayak kalau kita sedang berbicara dengan bahasa Indonesia seperti ini. Jadi ya enak ngomongnya gitu ya, nyaman, enjoy aja gitu. Nggak mikir, oh ini hal, oh tarkibnya begini. Ya sebenarnya itu ya tetap mikir, cuman dalam waktu yang lebih singkat. Ya intinya pokoknya sama lah ya, seperti kita kalau berbicara dengan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan dzauk dalam berbahasa Arab itu? Caranya ya tadi, kita harus praktik itu ya sesering mungkin. Dan dengan berbagai cara, dimanapun, kapanpun, ya kalau ada kesempatan buat praktik, ya silakan praktik. Al-mumarisatu idzan syartu ra'isin li ta'allumil lughah al-ula au saniyah. Jadi itulah mengapa praktik atau latihan menjadi prasyarat atau syarat pokok dalam pembelajaran bahasa pertama maupun bahasa kedua. Pada intinya di sini itu letak kesamaannya terdapat pada praktik atau latihan ini loh ya. Jadi kita saat mempelajari bahasa apapun itu, mau bahasa pertama, kedua, tiga, empat, seterusnya itu ya perlu itu harus yang namanya pempraktikan atau latihan mengucapkan bahasa yang sedang kita pelajari itu harus ya. Karena fungsi utama dari bahasa itu kan sebenarnya untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau kita tidak mempraktikkan bahasa tersebut? Ya seperti itu ya. Hasanan, kafa minni, tafadhol ilal mutakallim atsalits. Syukron ila mutakalimil ula asyanan sa'astamiru. Asyani at-taklidu. Yang kedua yaitu peniruan. Innal muhakata kama wudiha sabiqon tal'abu turun kabirun fi idqani tifli lunggotil ahlihi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peniruan memainkan peran besar dalam penguasaan anak terhadap bahasa keluarganya. Innal aswati allati yuntikuha wal kalimati allati yuradiduha hiya mimma yasma'uhu hauluhu bitariqati allati yasma'uha biha. Suara yang dia ucapkan dan kata-kata yang dia ulangi adalah apa yang dia dengar di sekitarnya dan cara dia mendengarkannya. Bisa dipahami bahwa bahasa anak itu dapat diperoleh dari ruang lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu apa? Keluarga.
keluarga itu memiliki peran penting dalam bahasa anak. Keluarga merupakan satuan unik terkecil dari masyarakat. Sebelum dia terjun ke masyarakat, dia itu dapat pemulihan bahasa itu dari keluarganya. Yang perlu disadari bahwa dari keluarga yaitu senantiasa menjaga bahasa kita dalam berkomunikasi terhadap anak itu harus dengan yang baik-baik. Karena anak itu selalu meniru dan mengingat apa yang keluarga ucapkan, apa yang kita ucapkan. Kata-kata baik maupun kata-kata jelek gitu. Wal amru nafsuhu yasdiku fi ta'limi lunghati saniyati. Hal yang sama berlaku pula dalam pembelajaran bahasa kedua. Ida yuhaqil insan man mato allati yasma'uha wa yaktadi binama daji allati yuhitu bihi. Saat seseorang meniru pola kalimat atau kata-kata yang dia dengar di sekitarnya, wahuna taburuju lana ahimniyatu namun daji lunggawi ladi yuktimu mutakallimu lunggotil arabiyati bin ghairi hanikoini biha. Maka disinilah tampak peran penting pola berbahasa yang disajikan kepada pelajar bahasa Arab yang notabene bukan merupakan penutur asli bahasa Arab. Nah, disinilah peran kita bagi calon-calon guru bahasa Arab. Nah, itu kan saat kita mengajarkan bahasa kepada anak, otomatis dia itu kan menilai bahasa Arab itu merupakan bahasa asing yang tidak digunakan setiap hari, kan jauh beda dengan bahasa Arab. Nah, disinilah peran penting dalam seorang calon guru bahasa Arab dalam menerangkan, dalam mengajarkan kepada anak tersebut gitu, yang bisa dipahami. Cara mudah untuk mengajarkan kepada anak itu bisa dengan cara gerak maupun sambil menunjuk barang sesuatu atau memegang sesuatu biar dia bisa memahami apa yang kita ucapkan dan bisa diingat-ingat sampai dia selanjutnya gitu. Terus selanjutnya akan diterangkan materi selanjutnya yang ketiga. Hasanan kaufaimini tafandul ila mutakalimil salis. Syukron ilal mutakalimi tsalits. Al-an al-fahmu, pemahaman. Yaswilu tuflu ila fahmil mantuqi minal kalimati qabla ay yuqaddara ala isti'malihi. Seorang anak dapat memahami kalimat yang diucapkan sebelum dia dapat menggunakan kalimat tersebut. Wal amri nafsihi yusaddaqu ala muta'allimil lughati tsaniyati. Hal yang sama berlaku juga untuk pelajar bahasa kedua. Innahu yafhamu minal kalimati wat taghyirati aktsaru mimma yastati'u ay yastakhdimahu minha. Dia dapat memahami lebih banyak kalimat secara konseptual daripada menggunakannya secara langsung. Annal qudrata ala ta'biri tatatallabu minal maharati aktsaru wa aqadu mimma tatatallabihi al-qudrati ala fahmi ma yasma'u. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk mengekspresikan bahasa membutuhkan lebih banyak keterampilan yang lebih kompleks daripada yang dibutuhkan untuk memahami apa yang didengar. Wajadiru bidzikri an hadhil maharati laysat mimma yumkinu iktisabihi bisuhulati wa yasiru mithlaha taktasibu maharatul istima'i wa fahmu ma yastami'u ilaihi. Dan perlu dicatat bahwa keterampilan ini tidak mudah didapat dengan cara yang sama untuk mendapatkan keterampilan mendengar dan memahami apa yang dia dengarkan. Hasanan kafamini a'riduhu
ila ra'isil jalsah al-waqtu wal fursah iyaha. Tayyib, syukran ilal mutakallimin ala qiraatikum. Mungkin kafaminna idza kana muskilah alaikum falyas'al ilaina. Sanakhtimu bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.